Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, yaitu pertemuan pertama dalam mata kuliah Agama Islam, saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim, LCMH, akan menjelaskan sejarah munculnya firqah Islam. Apa itu firqah? Firqah adalah kelompok atau aliran yang ada dalam umat Islam. Jadi, umat Islam seperti yang sudah diramalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan terpecah atau terbagi menjadi 73 golongan. Golongan yang 72 itu golongan yang sesat, adapun golongan yang benar, yang beruntung, yang sukses, yang bejo adalah hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan belajar dulu terkait dengan sejarah munculnya firqah Islam. Baik, ada beberapa penyebab munculnya firqah Islam. Yang pertama adalah persoalan politik. Ini dimulai ketika kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh dalam sebuah demonstrasi yang besar di Madinah. Ketika beliau terbunuh, maka keluarga beliau yang dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut supaya pembunuh Utsman bin Affan segera dicari, diadili dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dalam hukum Islam, hukumnya adalah hukum qisas. Yang membunuh dibunuh. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu kita bisa bayangkan sebuah negara besar, khalifahnya atau pemimpinnya terbunuh, maka pasti terjadi kekacauan yang besar di mana-mana, terjadi chaos, kekacauan, perampokan, penjarahan di mana saja terjadi. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pada saat itu yang menggantikan Utsman bin Affan punya ijtihad, punya pemikiran untuk tidak mengusut kematian Utsman terlebih dahulu, tetapi memprioritaskan untuk membenahi negara yang sedang kacau balau. Sementara keluarga Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini menghendaki sebaliknya. Yang terbunuh tidak main-main, yaitu Utsman bin Affan. Maka harus dituntaskan dulu permasalahannya, baru mengurusi masalah yang lain. Maka terjadilah perang urat saraf. Ya, perang urat saraf itu perang saling ngotot tanpa pertumpahan darah. Kalau di zaman sekarang yang perang opini lah, perang opini, kemudian perang media sosial dan sebagainya. Zaman dulu belum ada media sosial, ya perang urat saraf, ya polemik terjadi di mana-mana tentang dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu kelompoknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, ya, dan kelompoknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai perwakilan keluarga Utsman bin Affan yang menuntut darah daripada Utsman bin Affan. Sampai pada akhirnya terjadi fitnah yang luar biasa ketika dua kelompok tadi, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ingin mengadakan perundingan damai, ingin menyatukan pendapat, ingin islah demi kebaikan umat. Lalu terjadilah yang terjadi, ada sekelompok Yahudi yang menyusup kedua kelompok tersebut. Orang Yahudi yang
berada di kelompoknya Utsman, orang Yahudi yang berada di kelompoknya Muawiyah ini melempar panah ke kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Demikian juga orang Yahudi yang berada di kelompoknya Ali bin Abi Thalib melempar panah ke kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka terjadilah saling menuduh adanya pengkhianatan dan terjadilah perang yang sangat besar yang disebut dengan perang Siffin. Perang yang terjadi sesama umat Islam, kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan itu membunuh ribuan orang Islam. Dalam sebuah sejarah mencatat ada sekitar 120.000 korban daripada perang Siffin yang semuanya adalah umat Islam. Sampai pada akhirnya kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan ini hampir kalah. Karena hampir kalah, maka pasukan Muawiyah ini menancapkan mushaf di ujung tombak mereka sebagai tanda perdamaian. Dan terjadilah sebuah perdamaian, yaitu tahkim daumatul jandal, yaitu arbitrase yang berada di daerah Daumatul Jandal di daerah Irak, yang hasilnya berdamai seperti itu. Kalau mau cerita panjang banget, tapi hasilnya adalah sebuah perdamaian. Nah, perdamaian ini tidak diinginkan oleh sekelompok orang, yaitu kelompok yang disebut dengan Khawarij. Maka saya sebutkan ini yang pertama adalah Khawarij. Ini adalah kelompok yang tidak suka perdamaian. Mereka maunya perang dilanjutkan sehingga kelompoknya Muawiyah habis dan menerima hukuman yang setimpal karena dianggap melawan pemerintah yang sah pada saat itu, yaitu pemerintahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij ini kecewa dengan pemerintahan Ali yang mau berdamai dengan kelompoknya Muawiyah. Dan mereka berencana untuk membunuh orang-orang yang berdamai tersebut, yaitu Muawiyah bersama juru bicaranya yang bernama Amr bin As, dan juga Ali bin Abi Thalib bersama juru bicaranya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. 4 orang ini direncanakan untuk dibunuh. Tapi qadarullah, takdir Allah berkehendak bahwa yang terbunuh hanya 1 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah selamat, Abu Musa al-Asy'ari jubirnya Ali selamat, Amr bin As jubirnya Muawiyah juga selamat. Yang meninggal dunia hanyalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang ekstrim yang pada masa sekarang mereka biasa disebut dengan teroris. Nah, jadi teroris sudah ada sejak dulu, yaitu cikal bakalnya mulai muncul daripada kelompok Khawarij yang menganggap orang-orang itu kalau berdosa kecil dianggap kafir. Orang-orang yang berdamai di Daumatul Jandal dalam peristiwa perang Siffin disebut kafir. Sidik-sidik kafir, dikit-dikit kafir, itu adalah ciri khas orang Khawarij. Kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kita ke Murji'ah dulu. Nah, kelompok Murji'ah ini muncul dari sebagai antitesis daripada Khawarij. Karena Khawarij ekstrim, Murji'ah yang tidak ekstrim. Kalau Khawarij mengatakan semua pendosa adalah kafir, maka Murji'ah mengatakan kafir dan tidak diserahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menghukum. Seperti itu. Biarlah Allah yang menghukum. Kemudian muncul juga Syiah. Syiah ini adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, mendukung mati-matian, mendukung secara ekstrim. Jadi 3 kelompok ini yaitu Khawarij,
Murji'ah dan Syiah adalah 3 kelompok ekstrim. Kalau Khawarij ekstrim dalam mengkafir-kafirkan orang, kalau Murji'ah ekstrim dalam tidak mengkafirkan orang. Artinya terlalu menyerahkan diri kepada Allah, gitu. Tidak bisa mengambil keputusan. Ini orang bersalah apa tidak, tidak mengambil keputusan. Seharusnya kan diambil keputusan, ini orang salah apa tidak, kan begitu. Orang Murji'ah tidak bisa mengambil keputusan, selalu menyerahkan kepada Allah. Adapun orang Syiah adalah kelompok yang ekstrim dalam mengagungkan dan mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib. Inilah aliran kelompok Islam yang muncul gara-gara persoalan politik. Selanjutnya adalah firqah-firqah Islam yang muncul karena persoalan teologis murni, persoalan ilmu kalam, persoalan pemikiran teologi murni tanpa ada urusan politik. Disebutkan di sini ada dua kelompok ya, yang saya sebutkan secara umum karena ini yang paling dominan, yaitu ada kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang menganggap bahwa manusia itu seutuhnya mempunyai daya dan upaya untuk melakukan apapun. Jadi manusia itu punya daya dan upaya murni, tidak ada urus campur, tidak ada campur tangan daripada kehendak Tuhan, kehendak Allah itu tidak ada. Pokoknya semuanya terserah manusia. Kelompok ini dinahkodai atau digawangi munculnya oleh Ma'bad al-Juhani. Ini sekitar muncul pada sekitar abad 2 Hijriah. Kebalikan ya daripada Qadariyah adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah adalah kelompok yang menganggap bahwa manusia tidak punya daya dan upaya. Semuanya adalah dipaksa oleh Allah. Jadi kalau Qadariyah ekstrim menganggap bahwa semua perkara itu adalah tidak ada campur tangannya Allah, semua murni adalah upaya manusia. Adapun Jabariyah ekstrim kebalikannya, yaitu menganggap bahwa perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah. Dan Jabariyah ini digawangi kemunculannya oleh seorang ulama bernama Jahm bin Safwan. Ini adalah kelompok-kelompok yang dominan ya, yang muncul pada awal-awal Islam. Ada masalah politik dan ada masalah teologi murni. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebuah aliran yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau ini lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah bertepatan dengan tahun 873 Masehi. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita singkat sebagai Aswaja adalah Ahlus Sunnah yang muncul sebagai perlawanan kepada Mu'tazilah yang ekstrim pada masa itu. Ini masa-masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya, masa-masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Muncul sebuah pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu digawangi kemunculannya oleh Wasil bin Atha, yang mana beliau ini adalah murid daripada Imam Hasan al-Basri. Punya pemikiran yang nyeleneh, yang mengedepankan akal daripada Al-Quran, daripada teks Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau ada Al-Quran dan hadis, ini disandingkan dengan akal, kok masuk akal yang pemikiran sendiri, maka Quran hadisnya dikalahkan. Nah, ini kan ekstrim sekali. Dan fatwa atau keyakinan yang paling ekstrim pada masa itu adalah bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi adalah makhluk seperti halnya manusia. Ya makhluk, Quran itu makhluk, dan ini menjadi madhab
negara sehingga orang-orang yang tidak mengikuti Mu'tazilah akan dihukum. Ulama-ulama banyak yang ditangkap gara-gara tidak mau mengikuti pendapatnya Mu'tazilah, yaitu Quran adalah makhluk. Mu'tazilah sudah merajalela, menguasai politik, juga menguasai orang-orang Islam. Maka muncullah seorang yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari, ini membawa penyelamatan, membawa misi penyelamatan akidah. Maka beliau mendirikan sebuah kelompok disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya adalah mengembalikan akidah umat Islam kepada akidah yang sebenarnya. Di tempat lain, yaitu di Samarkand, Uzbekistan, muncul pemikiran yang serupa dengan pemikirannya Al-Asy'ari, yaitu yang dicetuskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang lahir pada 83 Masehi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian identik dinamakan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah berarti mengikuti pendapatnya Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah berarti mengikuti pendapatnya Abu Mansur al-Maturidi. Teman-teman semua, kita sedang belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama. Karena di tempat lain juga ada Ahlus Sunnah wal Jamaah versi yang lain, versi kelompok sebelah, misalkan versi Wahabi atau versi Muhammadiyah atau versi Persatuan Islam dan seterusnya, banyak. Semua orang bisa mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah versi kita sebagai kaum Nahdiyin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Imam Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu ada pertanyaan, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari atau yang disebut dengan Asy'ariyah atau juga yang disebut dengan Maturidiyah, maka Islam sebelum ini namanya apa? Itu pertanyaan yang mudah dijawab. Pertanyaannya, berarti kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikut Asy'ariyah, Nabi Muhammad Islamnya apa? Rasulullah, para sahabat, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu pertanyaan gokil dan tidak bermutu, tapi sering ditanyakan dan bikin orang bingung karena nggak tahu jawabannya. Jawabannya mudah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi adalah Ahlus Sunnah sebagai sebuah kelompok yang menyelamatkan akidah umat Islam. Karena pada saat itu Mu'tazilah berkembang dengan luasnya dan sangat booming dan sangat mengganggu akidah umat Islam. Adapun Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, yo jelas mereka sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kan akidahnya kan belum tercampuri gitu kan. Belum tercampuri oleh akidah yang lain. Kelompok Khawarij sudah muncul, tidak terlalu banyak. Kelompok Syiah ada, Jabariyah ada, Qadariyah ada, seperti yang tadi kita bahas bersama. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih orang-orang yang benar lebih banyak daripada orang yang salah. Qadariyah tidak terlalu banyak, Jabariyah juga, Khawarij juga, Syiah juga tidak, Murji'ah juga kecil. Ya kan? Nah, mayoritas masih Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang muncul ketika itu adalah Mu'tazilah yang hampir diikuti secara paksa oleh umat Islam. Maka perlu ada kelompok yang menyelamatkan. Nah, jadi gampang ya jawabannya ya. Kalau ada yang bertanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kok didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, maka para sahabat Islamnya apa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah keyakinan yang benar. Nah, tapi kalau Abu Hasan al-Asy'ari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok ya, sebagai kelompok yang menyelamatkan akidah Islam. Lalu apa itu akidah aswaja? Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, yang bukan diciptakan Allah. Al-Quran bukanlah makhluk yang baru. Ini adalah akidah yang menjadi counter, yang menjadi tandingan daripada akidahnya Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, makhluk seperti kita.
Lalu yang kedua, dalam akidah aswaja ini Allah dapat dilihat di surga. Ini berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sampai kapanpun Allah tidak akan terlihat oleh mata. Yang ketiga, bahwa perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, adalah kehendak Allah. Tapi manusia diberikan ikhtiar untuk memilih kebaikan atau keburukan tersebut. Nah, ini kan bertentangan atau menjadi penengah ya antara kaum Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah murni perbuatan manusia yang tidak ada campur tangan Allah. Sementara Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia itu adalah paksaan dari Allah. Nah, akidah aswaja ini berada di tengah-tengah, bahwa buruk dan baiknya perbuatan manusia adalah kehendak Allah, tapi manusia itu diberikan ikhtiar atau usaha. Selanjutnya yang keempat tentang akidah aswaja adalah tentang pelaku dosa besar. Menurut aswaja, jika dia muslim maka akan masuk surga setelah dosa-dosanya dihanguskan di neraka. Ini berbeda dengan Khawarij yang pelaku dosa besar bahkan dosa kecil itu dianggap kafir. Nah, jadi aswaja itu tengah-tengah ya, tengah-tengah antara Qadariyah Jabariyah, tengah-tengah antara tadi Murji'ah dan juga Khawarij. Yang kelima adalah tentang keadilan Allah. Tentang keadilan Allah itu bahwa Allah itu memiliki hak mutlak dalam mengatur miliknya. Allah bisa saja menyiksa orang yang taat dan bisa saja memberi pahala pada orang yang bermaksiat. Tapi Allah itu Maha Adil sesuai dengan janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah berjanji akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan akan menyiksa orang-orang yang berdosa, kafir, berdosa. Itu adalah janji Allah. Tapi Allah itu tidak terpaksa mengazab orang yang bersalah dan tidak terpaksa memberikan pahala, memberikan surga kepada orang yang beriman dan bertakwa. Tidak terpaksa. Bukan karena aturan, itu enggak. Allah enggak ada yang mengatur. Jadi Allah mau menyiksa orang yang berbuat baik, Allah mau memberikan pahala pada orang yang berbuat dosa, itu sah-sah saja kalau Allah mau. Tapi Allah tidak menyalahi janjinya, karena Allah sudah berjanji akan memberikan surga kepada orang beriman dan neraka kepada orang yang kafir. Nah, yang keenam ini yang yang sering dipermasalahkan oleh orang Wahabi, yaitu bahwa akidah Asy'ariyah atau aswaja mentakwil ayat-ayat yang dohirnya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Misalkan Allah itu punya tangan, punya wajah, punya macam-macam lah itu kan, seperti orang Wahabi. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, adapun ada ayat-ayat yang dohirnya seperti itu, maka itu ditakwil atau diarahkan kepada makna yang lain. Misalkan yadullahi fauqa aidihim, bahwa tangan Allah ada di atas tangan manusia. Itu kalau terjemah arti bebas harfiah seperti itu. Tapi bukan tangan Allah, karena Allah nggak punya tangan seperti manusia. Maha suci Allah, maha suci Allah dari memiliki tangan seperti makhluknya. Berarti yadullah adalah kekuasaan, tangan itu kekuasaan. Demikian juga dengan yang lain, misalkan wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan mata kami, artinya dengan pengawasan kami dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita, akidah aswaja kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.